So guys, welcome back to Up to Date Idean Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah 8 bulan V20 resmi di Indonesia, akhirnya penerusnya tiba, yaitu Vivo V21 5G. HP ini terdengar Vivo banget karena angkanya ganjil. Sama seperti yang udah kita tahu. Dan untuk peningkatannya cukup banyak dan major banget. Jadi langsung aja gue mau bahas 7 hal atau 7 fitur yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli smartphone yang satu ini. Jadi disclaimer, ini bukan video full review ya. Untuk video full review akan ada terpisah. Jadi make sure kalian like sebanyak-banyaknya. Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. HP ini dapat peningkatan performa yang sangat signifikan. Dari sebelumnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G dengan sistem fabrikasi 8 nanometer, sekarang jadi menggunakan MediaTek Dimensity 800U dengan sistem fabrikasi 7 nanometer. Kenapa gue bilang signifikan? Karena kalau kita ngeliat chipset terbaru ini punya CPU clock yang lebih ngebut sampai 9%, GPU frekuensi yang lebih tinggi sampai 13%, dan untuk ukuran sistem FinFET fabrikasinya bisa lebih kecil 1 nanometer atau lebih efisien ketimbang Snapdragon 720G kemarin. Jadi waktu gue ngetesin pakai Antutu bisa hit di angka 367 ribuan yang sangat tinggi. Dan gue udah ngetesin performance in real life-nya menggunakan game Genshin Impact. Settingan default memang masih dapat di lowest plus 30 fps, tapi gue coba push ke medium plus 30 fps, hasilnya ini playable. Frame drop jarang berasa, masih aman, lancar, dan untuk suhu tertinggi ketika dimainin menggunakan koneksi Wi-Fi hit di 41,7 derajat, dan ketika dimainin pakai full cellular data tertinggi di 42,5 derajat. So far, game Genshin Impact bisa berjalan dengan baik. Dan game kedua yang gue coba adalah PUBG Mobile. Settingan grafik dapat di-balance dengan opsi frame rate tertinggi mentok di ultra, jadi belum bisa smooth extreme. So far untuk performanya, ketika dimainin game berjam-jam, frame drop signifikan jarang banget berasa, lancar, untuk suhu tertinggi mentok di 42,5 derajat, dan gyroscope-nya lancar, tidak ada delay. Ya intinya, makin kesini performa dari MediaTek tuh nggak bisa dipandang sebelah mata, makin ngebut. Hanya aja karena ini chipset terbaru, otomatis masih perlu optimization biar game-game itu ke-unlock full potentialnya lah ya. By the way, chipset terbaru ini diklaim punya battery life yang awet. Jadi walaupun HP ini punya kapasitas baterai 4000 mAh aja, surprisingly masih cukup awet, tapi nanti akan kita bahas di video full review. Dan masih ngomongin soal performa, HP ini punya fitur yang sama kayak X60 Pro kemarin atau flagshipnya Vivo, yaitu RAM-nya bisa di-extend sampai 3 GB menggunakan ROM yang ada. Jadi total kayak ada 11 GB RAM yang bikin penggunaan multitasking bisa berjalan dengan baik tanpa harus sering-sering nge-load aplikasi yang sama ketika belum ditutup di background. Jadi menarik. Oh ya, by the way, untuk nge-charge-nya masih support 33 watt flash charge ya. Gak cuma punya performa yang lebih ngebut aja, tapi faktanya chipset HP ini sudah feature proof sampai 2 tahun mendatang lah ya. Karena koneksinya udah support 5G. Yes, jadi ketika nanti jangkauan 5G bisa lebih luas, kalian mau download ataupun upload jelas punya kecepatan yang jauh lebih ngebut ketimbang 4G ataupun 4G+. Nice. Dan untuk expansion, sayang banget memang cuman tersedia 2 slot, yaitu terdiri dari 1 slot dedicated SIM dan 1 lagi slot hybrid yang bikin kalian harus milih mau pakai 2 nomor bersamaan dalam 1 HP atau mau pakai 1 nomor plus upgrade internal memory sampai 512 GB menggunakan micro SD. Tapi kalau yang ini masih bisa ditoleransi karena ketika kalian mau pakai 2 nomor bersamaan dalam 1 HP, ya Vivo V21 5G ini support dual mode 5G. Jadi ya dua-duanya bisa berjalan 5G bukan 4G lagi cuy. Nice. Hal kedua yang menarik perhatian gue ada di bagian kamera depan. Well, selain kamera depannya masih membawa sensor eye autofocus untuk nge-track mata kita dari jarak 15 cm, tapi faktanya ada 2 fitur baru. Pertama, untuk pertama kalinya di kamera depan HP Vivo bisa tersedia fitur Optic Image Stabilization atau OIS plus EIS.
Yes, jadi ada dua kombinasi stabilisasi untuk menghasilkan video vlog yang lebih stabil. Bahkan ketika kalian mau ngevlog sambil lari-larian pun, hasil video bisa stabil dengan cara mengaktifkan Selfie Stable Video. Dan dengan kehadiran fitur OIS gak bikin hasil video makin stabil aja, tapi ketika kalian mau selfie terus tangan agak getar sedikit, hasil foto bakalan tetap tajam. Karena yaitu tadi ada OIS untuk mengurangi shaky atau getaran yang terjadi dari luar, plus ada sensor eye autofocus untuk nge-track mata kita. Jadi hasil foto bakalan tetap tajam. Kedua, buat kalian yang suka selfie di tempat terang maupun sampai tempat gelap sekalipun, ada fitur kecil yang sangat berguna. Bisa gue bilang ini inovasi yang paling beda, yaitu Dual Selfie Spotlight. Yes, jadi ketika kalian mau selfie di tempat gelap sekalipun yang nyaris gak ada lampu, bakalan ada dua lampu yang menyala di bagian atas HP untuk menerangi muka kita. Gokil banget sih. Dan by the way, fitur Dual Selfie Spotlight juga bisa berjalan di mode video. Makanya nggak heran kamera depannya punya tagline 44 megapiksel OIS Super Night Selfie Camera. Mantap sih kamera depannya. Kamera belakang di HP ini masih membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel OIS night camera dengan bukaan cahaya f1.8. Ada lagi 8 megapiksel multi-mode kamera yang berfungsi sebagai lensa super wide angle dan bokeh. Terakhir ada 2 megapiksel super macro kamera. Untuk hasil foto di kondisi daylight, overall menurut gua udah bagus. Karena warna yang ditangkap mendekati natural, komposisi detailnya itu udah tajam yang menyeluruh, shadow, highlight, saturation, sampai dynamic range-nya udah bagus. Walaupun dalam segi dynamic range dan highlight masih bisa diimprove lagi sehingga hasil foto lebih terlihat natural. Dan begitu gue pindah ke lensa super wide angle, gue surprise karena pembeda cahayanya atau pembeda warnanya itu nyaris ya kayak 11-12 ketimbang primary lens, which is good, masih terlihat natural. Detail yang ditangkap udah tajam dan distorsinya sekarang gak gitu berasa. Nice. Tapi dalam soal dynamic range, gue berharap masih bisa diimprove lagi di next. Walaupun sekarang ini ketika kita mau foto kondisi langit yang ada awan, ya awannya masih bisa terlihat. Tapi gue berharap semoga dynamic range-nya itu bisa lebih ngangkat dalam soal shadow dan highlight-nya. Lanjut untuk hasil foto di kondisi low light, karena bukaan cahaya secara angka ini kecil yaitu di f1.8, otomatis cahaya yang diterima atau yang ditangkap bisa lebih banyak sehingga hasil foto lebih terang, detailnya berasa, dan untuk warnanya ini sangat natural menurut gua. Dan begitu gua pindah ke super night camera, terlintas ya atau sepintas ini kelihatannya nggak gitu beda, yang nyaru. Tapi begitu kita mau foto pemandangan yang ada lampunya, nah barulah super night camera itu bisa bikin hasil foto less blown out dan saturationnya itu bisa lebih ngangkat untuk menghasilkan warna yang lebih ngepop aja. Sampai ke lensa super wide angle, night kameranya ini udah bagus. Iya, karena grain-nya nggak berasa, noise-nya berkurang, pokoknya overall udah bagus. Makanya nggak heran HP ini punya tagline Dual OIS Night Camera. Kamera low light-nya pun makin ke-improve. By the way, fitur Dual View Video masih tersedia. Jadi ketika kalian mau record dua lensa secara bersamaan, ya bisa tanpa harus repot-repot stop, record. Karena ketika kalian aktifin fitur ini, dua lensa bisa langsung jalan bersamaan. Bahkan bisa kalian pilih mau super wide angle kamera plus, kamera depannya itu bebas. Opsinya udah lebih banyak dan sekarang lebih stabil. Makin kesini tuh Vivo makin berani untuk bawa desain dan warna yang paling beda. Iya, kalau misalkan di tahun lalu gue bilang warna V20 Sunset Melody adalah warna terkeren di tahun lalu, dan sekarang di V20 5G warnanya beda lagi dong. Iya, sekarang Sunset Bezel-nya itu lebih terlihat kalem tapi somehow terlihat colorful dan bunglon. Ya, jadi kalau misalkan kalian lihat dari berbagai macam angle, warnanya akan berubah-ubah. Ada campuran warna biru, ungu, pink, kuning, pokoknya terlihat bunglon. Gua suka. Dan masih ngomongin soal desain. Ya, di bagian frame-nya ini baru karena dibuat flat rata, tapi di bagian bawah menuju back cover ada 2.5D curve yang bikin HP ini tuh
terlihat lebih ramping walaupun body ratio-nya masih sama menggunakan 20:9. Dan kalau kalian tanya, Bang, gimana untuk bahan material? Ya masih sama kayak V20 kemarin, premium. Frame-nya menggunakan polikarbonat dengan finishing mengkilat seperti aluminium, dan back cover-nya masih menggunakan kaca asli yang dibuat finishing frosted AG matte glass. Jadi kalau dielus-elus masih berasa halus, sampai-sampai sayang mau dipakein casing. Dan kalau kalian tanya, Bang, untuk beratnya itu gimana? Masih ringan kok, yaitu seringan 177 gram dan setipis 7,39 mm untuk warna sunset dieselnya. Makanya Vivo ngeklaim kalau HP V20 5G adalah HP 5G tertipis di Indonesia sih. Kalau kita ngomongin layar, ya desainnya masih sama menggunakan water drop notch dengan bezel atas yang sedikit lebih besar ketimbang V20 kemarin. Tapi kalau soal ini masih bisa dimengerti secara kamera depannya punya sensor yang besar. Jadi kalau mau dipakai punch hole bakalan terlihat besar banget itu notch dan ngurangi screen to body ratio. Dan untuk bezel atas yang lebih tebal bisa dimengerti karena ada dual selfie spotlight. Jadi mungkin di next bakalan jadi PR baru buat Vivo gimana caranya mereka bisa somehow bawa desain baru seperti yang di request netizen. Lanjut untuk kualitas layar, masih membawa resolusi Full HD Plus dengan panel layar i3 AMOLED display. Hanya aja dalam soal tingkat warna sekarang bisa lebih vivid lagi karena layarnya support HDR10 Plus dan untuk layarnya bisa makin cerah lagi karena sekarang maximal brightness-nya bisa hit di angka 800 nits. Oh ya, satu fitur yang gue request dan netizen request yaitu di bagian refresh rate akhirnya juga udah pakai kekinian yaitu menggunakan refresh rate 90Hz yang bikin user experience makin betah karena kalau kalian sentuh sana sini bakalan terlihat dan berasa mulus. Terakhir, tentu layarnya masih dapat free screen protector bawaannya. Satu fitur yang sangat gue suka di HP Vivo dan untungnya masih tersedia yaitu NFC Multifunction. Yes, jadi ada sensor NFC atau Near Field Communication buat ngecek saldo e-money, top up saldo e-money langsung dari HP, dan buat kalian yang mau transfer file ke sesama device yang support NFC, ya bisa lewat Android Beam, tinggal tempelin aja. Tapi karena ini NFC multifunction, jadi ada fungsi lain atau fungsi berbeda dibanding NFC yang biasa kita temuin. HP ini bisa duplikat kartu akses rumah, kantor, ataupun apartemen selama bentuknya itu kartu dan ada NFC chip. Sangat berguna untuk jadi kunci kedua ketika kalian lupa bawa kunci fisiknya. Jadi gue berharap semoga fitur ini jangan sampai hilang karena sangat ngebantu gitu. So guys, itu dia 7 fitur baru yang mungkin bisa menjadi alasan kalian untuk membeli Vivo V21 5G. Jadi buat kalian yang mau ikutan pre-order tinggal mampir link di deskripsi aja. Bakalan dapat bonus lumayan banget. Dan again, buat kalian yang penasaran dengan video full review HP ini, jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan tunggu tanggal mainnya. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video review HP ini tayang. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.